Manggala Agni. 1. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut, teknik pemadaman yang paling efektif untuk mencegah api bawah tanah adalah A. Waterbombing. B. Pembuatan sekat bakar. C. Penyemprotan air bertekanan tinggi. D. Pembasahan lahan secara menyeluruh. E. Pembangunan kanal blocking. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kanal blocking adalah teknik yang paling efektif untuk mencegah api bawah tanah pada lahan gambut. Metode ini menjaga kelembaban gambut dan mencegah penyebaran api di bawah permukaan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang Manggala Agni sedang melakukan patroli di kawasan hutan lindung dan menemukan aktivitas ilegal logging. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Langsung menangkap pelaku. B. Mengabaikan temuan tersebut. C. Melaporkan temuan ke atasan dan pihak berwenang. D. Menegur pelaku secara langsung. E. Memotret bukti dan pulang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelaporan ke atasan dan pihak berwenang adalah tindakan paling tepat, karena memungkinkan penanganan yang terkoordinasi dan sesuai prosedur hukum. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, sistem deteksi dini yang paling efektif untuk diimplementasikan di Indonesia adalah A. Penggunaan satelit cuaca. B. Patroli udara reguler. C. Sistem FDRS atau Fire Danger Rating System. D. Kamera thermal ground based. E. Jaringan menara pengawas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa FDRS merupakan sistem yang paling komprehensif dan adaptif untuk kondisi Indonesia, mengintegrasikan data cuaca, vegetasi, dan faktor lain untuk memprediksi risiko kebakaran. Kita masuk soal berikutnya. 4. Manggala Agni menemukan titik api di area gambut. Urutan prioritas tindakan yang benar adalah A. Evakuasi warga, pemadaman, investigasi. B. Pemadaman, evakuasi warga, investigasi. C. Investigasi, pemadaman, evakuasi warga. D. Pemadaman, investigasi, evakuasi warga. E. Evakuasi warga, investigasi, pemadaman. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama, diikuti dengan upaya pemadaman untuk mencegah penyebaran, dan terakhir investigasi untuk menentukan penyebab dan pencegahan di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam operasi pemadaman kebakaran hutan skala besar, metode koordinasi yang paling efektif antara Manggala Agni dengan instansi lain adalah A. Sistem komando insiden atau Incident Command System. B. Komunikasi radio taktis. C. Briefing harian. D. Grup media sosial. E. Rapat koordinasi berkala. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem komando insiden memberikan struktur manajemen yang terstandarisasi, memungkinkan koordinasi efektif antar berbagai instansi dalam penanganan kebakaran skala besar. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang Manggala Agni menghadapi dilema etis ketika menemukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat. Tindakan paling tepat adalah A. Menghentikan kegiatan secara paksa. B. Mengabaikan kegiatan tersebut. C. Melaporkan ke polisi hutan. D. Melakukan edukasi dan mencari solusi bersama. E. Memberikan sanksi administratif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa edukasi dan pencarian solusi bersama merupakan pendekatan yang paling efektif dan etis, menghormati praktik tradisional sambil mempromosikan metode yang lebih aman dan berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemulihan lahan pasca kebakaran, teknik revegetasi yang paling sesuai untuk lahan gambut adalah A. Penanaman monokultur cepat tumbuh. B.
Suksesi alami tanpa intervensi. C. Paludikultur dengan spesies asli. D. Penanaman pohon keras komersial. E. Konversi menjadi lahan pertanian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa paludikultur dengan spesies asli merupakan teknik terbaik untuk memulihkan ekosistem gambut, menjaga fungsi hidrologis sambil memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Manggala Agni diminta untuk melakukan penilaian risiko kebakaran di suatu kawasan. Faktor yang bukan merupakan komponen utama dalam penilaian tersebut adalah A. Jenis dan kondisi vegetasi. B. Topografi dan aksesibilitas. C. Pola cuaca dan iklim. D. Kepadatan populasi wildlife. E. Sumber air dan infrastruktur pemadaman. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kepadatan populasi wildlife, meski penting untuk konservasi, bukan merupakan komponen utama dalam penilaian risiko kebakaran hutan. Faktor-faktor lain lebih langsung memengaruhi potensi dan perilaku api. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menghadapi kebakaran hutan yang melibatkan bahan berbahaya atau misalnya, area bekas tambang, prosedur yang harus diutamakan oleh Manggala Agni adalah A. Pemadaman agresif dengan air bertekanan tinggi. B. Evakuasi total area dalam radius 5 km. C. Isolasi area dan koordinasi dengan tim HAZMAT. D. Penggunaan bahan kimia penetral. E. Pembakaran terkendali area sekitar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa isolasi area dan koordinasi dengan tim khusus penanganan bahan berbahaya atau HAZMAT adalah prosedur yang paling aman dan efektif, mengingat risiko tambahan yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Manggala Agni sedang mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan. Pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah A. Pemberian insentif finansial. B. Penerapan sanksi hukum yang tegas. C. Pelatihan teknis pemadaman kebakaran. D. Integrasi pengetahuan lokal dengan praktik modern. E. Kampanye media massa skala besar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integrasi pengetahuan lokal dengan praktik modern merupakan pendekatan yang paling efektif, karena menghargai kearifan lokal sambil memperkenalkan teknik baru, meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.